Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Ma'ani, yaitu tentang Al-Amr dan An-Nahi. Poin yang akan saya bahas yaitu pengertian, contoh, beserta makna dan macamnya. Nah, jadi Al-Amr dan An-Nahi ini adalah termasuk ke dalam pembagian kalam insya tholabi. Keduanya itu merupakan model lain dari kalam insya tholabi. Apa sih pengertian, contoh, dan makna macamnya? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Poin yang pertama yaitu pengertian amr. Nah, al-amr ini artinya itu perintah. Jadi al-amr itu yaitu meminta agar terlaksananya suatu pekerjaan yang dilontarkan dari si mutakalim kepada si mukhatab atau lawan bicaranya dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata perintah. Jadi al-amr itu artinya perintah ya. Adapun al-amr terdapat 4 sigot untuk bisa mengungkapkan bentuk kalimat perintah, yaitu yang pertamanya dengan menggunakan bentuk fi'il amr. Contohnya if'al wafqa ma turidu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Jadi fi'il amrnya itu adalah kata if'al. Sigot yang kedua yaitu dengan menggunakan lam amr yang memasuki fi'il mudhari yang dihukumi jazm. Contohnya litaf'al wafqa ma turidu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Jadi artinya itu sama saja ya dengan bentuk fi'il amr. Yang bedanya itu hanya ditambahkan lam amr di depannya dan juga memasuki fi'il mudhari. Nah, li ini termasuk ke dalam lam amr dan taf'al itu adalah fi'il mudhari. Sigot yang ketiga yaitu dengan menggunakan bentuk isim fi'il amr. Contohnya shah idza qura'al Qur'an atau hayya 'alas shalah, yang artinya diamlah apabila Al-Qur'an dilantunkan atau mari menunaikan sholat. Nah, sigot yang terakhir yaitu dengan menggunakan masdar, bentuk masdar. Nah, jadi masdar ini adalah sebagai pengganti fi'il ya. Contohnya fi'lan ma turidu, lakukanlah apa yang kau inginkan. Nah, kata fi'lan adalah bentuk masdar ya, atau pengganti fi'il. Selain mengandung arti tuntutan terhadap suatu perbuatan, al-amr atau perintah ini dalam ilmu ma'ani memiliki kandungan makna macamnya. Nah, kandungan makna macamnya di antara lain yaitu ad-du'a atau doa. Jadi ad-doa ini suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya untuk memperoleh karunia dan segala yang diridhoinya dan untuk menjauhkan diri dari kejahatan atau bencana yang tidak dikehendakinya. Contohnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dalam Quran surah An-Naml ayat 19 yang artinya, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Yang kedua yaitu al-irsyad atau petunjuk. Nah, petunjuk ini adalah bimbingan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dengan arah yang jelas, tepat, dengan menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Contohnya itu ada pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum
yadaini ila ajalim musamma faktabuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu itu menuliskannya dengan benar. Makna macam yang ketiga yaitu al-ta'jiz atau melemahkan. Nah, jadi perintah yang mengandung pengertian melemahkan ini, orang yang diperintah atau si mukhotobnya itu atas ketidakmampuannya. Contohnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang bunyinya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, makna yang keempat yaitu al-ibahah atau pembolehan. Jadi suatu perintah untuk melakukan perbuatan yang mengandung dan bersifat boleh. Contohnya yaitu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Makna macam yang kelima yaitu at-taswiyah atau penyetaraan. Nah, jadi penyetaraan ini antara dua hal di mana si mukhotob mengira bahwa salah satunya lebih baik dari yang lain. Contohnya yaitu ada dalam Quran surah At-Tur ayat 16 yang bunyinya, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tudzawna ma kuntum ta'malun. Yang artinya, masuklah ke dalamnya atau rasakanlah panas apinya neraka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Makna yang keenam yaitu at-takhir atau pilihan. Contohnya, tazawwaj Maryama au ukhtaha, nikahi Maryam atau saudarinya. Jadi kamu itu memilih antara Maryam dan saudarinya, salah satu dari saudarinya. Nah, itu adalah pengertian dari al-amr dan contoh beserta makna macamnya. Selanjutnya, pengertian an-nahi atau larangan. Nah, jadi al-nahi adalah meminta dihentikannya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan menggunakan sigot fi'il mudhari dengan la nahiyah atau larangan. Contohnya yaitu la tadribul kalba, yang artinya kau jangan pukul anjing itu. Seperti halnya al-amr atau perintah yang di atas, larangan juga atau an-nahyi juga dalam ilmu ma'ani memiliki kandungan makna macamnya berbeda yang bisa dipahami dari konteks kalimatnya dan qarinah terkait situasi dan kondisi. Nah, yang pertama yaitu al-du'a, sama ya, berarti sama dengan perintah juga. Yang pertamanya itu ad-du'a. Nah, jadi larangan yang mengandung makna doa ini yaitu suatu tuntutan agar si mukhotob itu meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan dengan cara merendah dan sopan.
Contohnya yaitu dalam Quran surah Ali Imran ayat 8. Yang bunyinya yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Makna yang kedua yaitu iltimas. Iltimas yaitu suatu larangan yang mengandung makna tuntutan agar si mukhotob meninggalkan suatu pekerjaan yang disampaikan tanpa merendah. Seperti ucapan seseorang kepada kawannya yang sebaya. Contohnya, la tadhhab hatta atbakha laka ta'ama. Yang artinya, janganlah kau pergi sampai aku memasak makanan untukmu. Jadi kata la tadhhab ini adalah bentuk larangan dari iltimas ya. Makna macam yang ketiga yaitu al-irsyad. Al-irsyad yaitu suatu larangan yang mengandung makna petunjuk agar si mukhotob itu tidak salah jalan. Contohnya ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuwukum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu itu justru menyusahkan kamu. Makna yang keempat yaitu al-dawam atau kekal. Contohnya yaitu dalam Quran surah Ibrahim ayat 42 ya, yang bunyinya wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimuna innama yukhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Yang artinya, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Makna yang kelima yaitu al-tahdid atau ancaman. Contohnya, la takharrajal baiti fa asbaka virus al-corona. Yang artinya, janganlah kau keluar rumah, maka kau akan terinfeksi virus corona. Itu adalah ancaman ya. Yang terakhir yaitu al-karohah atau benci. Contohnya, la taltafats wa anta fis sholati. Yang artinya, janganlah kau melirik apabila sedang sholat. Nah, jadi apabila kamu melirik ketika sedang sholat, berarti Allah akan membenci kamu. Nah, itulah penjelasan dari pengertian an-nahi, contoh dan makna macamnya. Taib, sekian penjelasan dari materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.